Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih kita di surah Al-Baqarah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-mufassir asy-syekh al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi Taisiri Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Al-mithlu tsalits alladzi yura'in nasa wa laysa ma'ahu imanun billahi wala ihtisabun li thawabihi haitsu syabbaha qalbuhu bisafwani wa huwa al-hajarul amlasu alaihi turabun yadhunnu ra'i annahu idza asabahu al-mataru anbata kama tunbitul ardiyu thayyibah walakinnahu kal hajar alladzi asabahu al-wabilus syadidu fadhhaba ma alaihi minat turabi wa tarakahu solda. Wa hadza mathalun mutabikun liqalbil mura'i alladzi laisa fihi imanun bal huwa qasin la yalinu wa la yakhsha'u. Fa hadza a'maluhu wa nafaqatuhu la asla laha tuassasu alaihi wa la ghayata laha tantahi ilaiha bal ma amilahu fa huwa batilun li adami syartihi. Baik, santai. Indak, saudara, di belakang iman. Siapa yang namanya itu? Naufal. Fadhal. Al-mithlu Boleh dibaca al-mathalu ya. Masa. Al-mathalu mubtada as-salisu na'at allazi na'at yura'i mudhafun ilaih Yura'i. fil mudhari an-nasa maf'ul bih wa laisa temannya kana ma'ahu ma'afil maf'ul fi hu mudhafun ilaih imanun isim laisa billahi jar majrur wala la nafi ihtisabu Ihtisabun. ihtisabun ihtasabah Ihtisabun. ihtisabun mustasna Enggak ada huruf istitsna. Gimana caranya? Enggak ada illa, goyir, biwa. Coba ulang irobnya. Imanun. imanun isim laisa billahi jar majrur wala at ma'tuf wa huruf atof la nafi ihtisabun mubtada Enggak. ma'tuf Maktub. Oke. imanun li thawabi jar majrur hi mudhafun ilaih haitsu maf'ul fi syabbaha fil madi qalbahu maf'ul bih hu mudhafun ilaih bis safwani jar majrur wa huwa mubtada al hajaru khobar
Al-am Al-amlasu na'at alaihi jar majrur turabun mubtada muakhar yadhunnu fil mudhari ar-ra'i maf'ul bih Enggak. fa'il anna saudaranya inna hu isim anna idza maf'ul fi asaba fil madi hu maf'ul bih al mataru fa'il Terus ambata fil madi kama jar majrur tambutu kama jar majrur maknya apa? makafa Nah, jadi kalau jar majrur itu isim mausul. Ini ma penahan kaf dari beramal. Kenapa, dari mana kita tahu? Setelahnya bukan lagi isim. Setelahnya adalah fi'il. Jadi sudah hilang kekhususannya terhadap apa? Isim. tumbitu fil mudhari al aradiyu fa'il at-thayyibati at-thayyibata Satu lagi at-thayyibatu sebagai na'at walakinna saudaranya anna hu isim lakinna kal hajari jar majrur allazi na'at asoba fil madi hu mudhafun ilai al wabilu fa'il asyadidu na'at fa azhaba fil madi ma fa'il Hasan. alaihi jar majrur min turabi jar majrur wa tarkuhu Wa taroka. wa taraka fil madi hu mudhafun ilai soldan maf'ul mutlaq wa hadha Enggak. maf'ul hal Enggak. maf'ul bi kedua wa hadha mubtada Bisa sebagai hal sebenarnya, tapi nanti butuh ditakwil. Butuh takwil ke mustaq. Enggak apa-apa, karena kita sudah pelajari. Nah, hal bisa jamid, tapi bisa ditakwil ke mustaq. Ahsan. wa hadha mubtada mislu khobar mutabiku na'at liqalbi jar majrur al murai mudhafun ilaih allazi na'at laisa saudaranya kana fihi jar majrur imanun isim laisa bal huruf ataf huwa mubtada qasun Qasin. mudhafun ilaih Itu asalnya qasiyu. Paham dah? Iya. Bal apa tadi? bal huruf Bal huwa qasin. Jadi qasin itu sebagai apa? khobar Khobar. Tapi di kasroh bukan karena maunya itu karena ya yang hilang. Biasanya qasiyun. Iya. la nafi yalinu fil mudhari wala ataf yakhsha'u fil mudhari Hasan. fahadha mubtada a'malu khobar hu mudhafun ilaih wa naqatahu Nafa. wa nafaqatahu nafaqatuhu ma'tuf hu mudhafun ilaih la asla la nafi asla Nafi apa? la nafil jins asla isim laha jar majrur tuassasa La tuassasu fil mudhari alaihi jar majrur wala la ma'tuf goyatan ma'tuf
Hmm. Isim la. Isim la, berarti antum amalkan dua-dua sekarang. Iya kan? Kan la asla wala goyata. La-nya berulang. Boleh beramal dua-duanya. Boleh juga antum batalkan amalannya dua-dua. Boleh amalkan yang pertama, kedua tidak. Sudah lewat tak? Bisa 5 bacaan. Bisa 5 bacaan. Laha jar majrur. Tantahi fil mudhari. Ilaiha jar majrur. Ilaiha. Ha? Antum ha? Ada alifnya? Baik. Kalau saya ilaihi. Terus, enggak apa-apa. Bal huruf atof. Ma mausul. Amala. Ami. Amila Jadi fil. kalau amal, dia masdar. Amila ya'malu amalan. Jadi kalau antum baca amal, itu isim. Kalau ada ma mausula, fi'il. Ma amila. Amila fil madi. Hu maful bih. Fahuwa mubtada. Batilun khobar. Li adami jar majrur. Syartihi. Syartuhu. Syarti mudofun ilaih. Hu mudofun ilaih. Hu, Mudofun ilaih. hu. Dibaca hu. Syartuhu. Syartihi. Syarti. Hi mudofun ilaih. Santa. Masya Allah. Lanjut. Permisalan yang ketiga, orang yang ria kepada manusia dan tidak ada keimanan bersamanya terhadap Allah dan tidak pula mengharapkan balasan terhadap ganjarannya. Ini perumpamaan. Sudah lewat dah. Perumpamaan pertama untuk orang yang ikhlas. Perumpamaan kedua ikhlas tapi ungkit-ungkit pemberian. Perumpamaan ketiga sekarang ini yang paling parah dari semuanya adalah yang ria. Berinfak karena ria. Na'udzubillah. Ketika hatinya menyerupai batu, yaitu batu yang licin. Syabbaha, ketika Allah menyerupakan. Ketika Allah menyerupakan hatinya dengan batu. Allah perumpamakan. Kan ayatnya kan? Allah perumpamakan hati orang yang ria ketika berinfak seperti batu. Yaitu batu yang licin yang di atasnya terdapat tanah. Orang yang ria menyangka bahwasanya apabila hujan menimpanya, maka akan menumbuhkan sebagaimana tanah-tanah yang baik akan menumbuhkan. Paham tak? Jadi di atas batu itu ada tanah. Orang yang ria, dia akan kira bahwa nanti kalau turun hujan, akan tumbuh juga di situ tanaman. Karena kan batu ada tanah. Bisa akan tumbuh tanaman. Ternyata tidak. Tanahnya hilang, otomatis tidak bisa tumbuh apapun. Itu orang ria. Terus? Akan tetapi, dia seperti batu yang ditimpa oleh hujan yang deras. Maka dia akan menghilangkan apa-apa yang di atasnya berupa tanah. Maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin lagi. Dan meninggalkannya dan meninggalkannya dalam keadaan licin lagi. Kan hilang tanahnya. Terus. Dan inilah permisalan yang sesuai terhadap hati orang yang ria, yang tidak ada padanya keimanan. Bahkan hatinya keras, tidak lembut dan tidak pula tunduk. Ini masalah. Perumpamaan yang pas. Untuk hati yang ria, tidak ada keimanan. Tidak ada sama sekali apapun, bahkan keras. Maka amalan-amalan dan nafkah-nafkah ini tidak ada asal padanya, yang diasaskan di atasnya. Tidak ada pondasinya. Jadi dia beramal, tapi tidak ada dasarnya. Sehingga gampang sekali hilang. Gampang sekali hilang. Coba ada orang bangun rumah tanpa pondasi. Anda paham gini kan? Tanpa ada pondasinya yang mengikat di bawah, maka ada air hanyut. Dipahami ini kan? Tidak ada pondasinya. Tidak ada pondasi keimanan dari sedekahnya. Terus. Dan tidak ada pula akhir padanya yang dia selesai terhadapnya. Bahkan apa yang telah dia lakukan itu batil karena tidak ada syarat padanya. Karena syaratnya harus apa? Ikhlas. Tidak boleh ria. Masya Allah. Terus. Walladzi qablahu batal. Walladzi qablahu batala ba'da wujudi syarti.
liwujudil mani'i. Wal awwalul maqbulun mudha'afun liwujudi syartihi alladhi huwal imanu wal ikhlasu was sabatu wantifa'il mawani'il mufsidati. Wa hadhil amsalus salasatu tantabiqu ala jami'il amilina falyazinil abdu nafsahu wa ghayruhu bihadhil mawazinil adilati wal amsalil mutabiqati. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Masya Allah. Siapa tema murajaahnya, Novel? Fathun, tafadhal. Mantap toh Novel nih. Alhamdulillah. Istiqomah saudara. Waw huruf ataf atau huruf istinafiyah. Alladhi mubtada qabla maf'ulun fih hu mudhafun ilaih batala fi'il madhi ba'da maf'ulun fih wujudi mudhafun ilaih asy-syarti mudhafun ilaih liwujudi jar majrur al-mani'i mudhafun ilaih wal awwalu mubtada maqbulun khabar mudha'afun na'at liwujudi jar majrur syarti mudhafun ilaihi mudhafun ilaih alladhi na'at huwa mubtada al-imanu khabar wal ikhlasu ataf wa thabatu ataf wa intifa'u ataf al mawani'i mudhafun ilaih al mafsadati al mufsidati na'at wa hadhihi mubtada wa hadhihi al amthalu na'at badal ataf bayan al-thalathatu na'at tantabiqu fi'il mudhari ala jar huruf jar jami'i majrur amilina mudhafun ilaih fa ibtidaiyah lamul amr yazin fil mudhari majzum. Jadi fal yazin dari kata wazana yazinu yang dihilangkan wawunya. Terus dia dijazm dengan adanya lamul amr. Fal yazin. Al-abdu fa'il nafsa maf'ulun bih hu mudhafun ilaih wa ghayra ataf hu mudhafun ilaih bihadhihi jar majrur al-mawazini na'at badal ataf bayan al-adilati na'at wal amthalu mubtada wal amthali atau ataf al-mutabiqati na'at mutabaqati na'at waw wa tilka waw huruf waw ibtidaiyah tilka mubtada al amthalu na'at badal ataf bayan nadribu fi'il mudhari marfu ha maf'ulun bih linnasi jar majrur wa ma mubtada ya. Kita bilang mubtada karena i'rabnya ma apa? Ma mausul. Salah. Jadi kalau ada illah itu manafi. Kalau ada illah setelahnya maka itu manafi. Anda paham ini? Paham teorinya? Jadi kalau ada illah setelahnya maka itu manafi. Ini wa ma ya'qiluha illa. Oh berarti manafi. Berarti manafi. Itu nanti diperhatikan itu. Ma manafi ya'qilu fil mudhari marfu ha maf'ulun bih illa adatul istitsna al alimuna fa'il Dari ya'qilu. ahsanta. Masya Allah. Terjemahkan. Ini paragraf yang paling penting ya. Kan ini faedah yang kita ambil dari 3 perumpamaan di atas.
Dan yang sebelumnya itu batal setelah adanya syarat karena adanya penghalang. Dah, yang orang berinfak karena Allah, batal bukan karena ria, tapi kan ada penghalang. Dia ungkit-ungkit pemberiannya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan sedekahnya. Dianya juga tidak ada masalah awalnya. Tapi nanti dia ungkit-ungkit sedekahnya, batal. Itu namanya penghalang. Ada syarat tapi ada penghalang. Iya, terus. Dan yang pertama diterima lagi dilipat gandakan karena adanya syaratnya. Yang dia adalah keimanan dan keikhlasan serta kekokohan. Hmm. Dan tersingkirnya penghalang-penghalang yang merusak. Paham tak? Yang bersedekah yang pertama, itu diterima dilipat gandakan bahkan. Karena syaratnya terpenuhi. Dia beriman, ikhlas, hatinya kokoh. Dan tidak adanya penghalang. Dia tidak pernah ungkit-ungkit yang dia pernah beri. Iya, dia sudah sedekah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Dia tidak pernah bilang, ini saya kan sudah menyumbang. Masa, cobaan di RBA ini ya. Masa anak saya tidak diterima di RBA. Atau orang yang saya usulkan tidak diterima di RBA. Saya kan sudah menyumbang. Bahaya itu. Iya. Itu tidak boleh begitu. Itu namanya kita batalkan sedekah. Kita sudah bersedekah. Jazakallahu khairan. Jangan pernah diungkit lagi. Jangan pernah diungkit. Makanya kalau ada orang seperti itu, saya malah tidak terima. Masa kita dukung orang yang mau batalkan sedekahnya? Supaya dia belajar harus ikhlas. Harus ikhlas. Sudah bersedekah, tidak usah diungkit Pak. Tidak usah kita ungkit-ungkit begitu. Iya kan? Itu menunjukkan kita tidak ikhlas. Berarti ada sesuatu dengan sedekah kita. Kan begitu? Iya. Jadi jangan tahan saudaramu dalam keadaan dia dolim atau didolimi. Jangan sampai kasihan sudah sumbang banyak-banyak. Ternyata diungkit-ungkit pemberiannya. Diungkit-ungkit pemberiannya. Itu bahaya itu. Yang dilipat gandakan sedekahnya adalah dibangun di atas keimanan dan tidak mengungkit-ungkitnya. Itu dilipat gandakan. Iya. Nah ini perlu ditahu ya. Kan banyak di sana itu orang hanya menganjurkan orang berinfak. Ikhlas, kamu akan dilipat gandakan. Belum tentu. Harus dilanjutkan. Yang penting kita tidak mengungkit-ungkit yang kita pernah berikan. Lanjutkan itu supaya orang jangan sampai dia mengira amalan sedekahnya sudah banyak. Tapi ternyata batal karena dia ungkit-ungkit. Masa pendapat saya tidak didengar ini di masjid Nasah ini banyak sumbangannya. Hancur Pak, hangus. Jadi harus kita ingatkan orang. Sedekah harus ikhlas. Dan tidak boleh ada penghalang dari sedekah itu dilipat gandakan. Yaitu tidak boleh diungkit-ungkit. Tidak boleh merendahkan yang pernah kita beri. Dipahami ini kan? Nah, ini penting sekali untuk diingatkan. Kasihan orang banyak bersedekah tapi batal dengan perbuatannya. Tidak ria. Tidak ria. Tapi pembatal lain. Masya Allah. Terus. Dan 3 permisalan ini sesuai terhadap seluruh orang-orang yang beramal. Sebenarnya tidak harus bersedekah. Ini belum umumkan. Karena al-ibratu bi umumil lafad. La bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafad. Bukan kekhususan perkara yang disebutkan. Jadi ini kan Allah contohkan sedekah. Semua amalan kita begitu. Semua amalan itu beginilah. Ada orang beramal ikhlas. Murni karena Allah. Dibangun di atas keyakinan yang kuat. Tidak pernah dia sebut-sebut saya begitu. Paham kan? Sudah banyak sekali saya beramal. Iya, tidak pernah diungkit-ungkit. Apalagi ria. Di semua amalan. Ini bukan hanya sedekah. Semua amalan yang pernah kita lakukan. Tidak perlu kita sebut-sebut. Suatu saat nanti antum mengajar orang. Tidak perlu antum bilang, antum bisa ngaji itu karena saya. Tidak perlu batal lagi Pak amalan. Batal. Orang bisa ngaji karena kita alhamdulillah.
Iya kan? Tidak perlu diungkit-ungkit itu. Tidak perlu diungkit-ungkit. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala paling terkenal dalam masalah ini. Belum bilang seandainya saya mengajarkan ilmu dan tidak disandarkan kepada saya, itu lebih beliau sukai. Artinya orang dia ajarkan ilmu tapi orang tidak bilang ini pendapat Syafi'i. Itu belum lebih sukai. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata seperti itu. Iya, kalau ada orang belajar, dia tidak mengaku kita muridnya, paham kan? Lebih bagus. Daripada dia mengaku muridnya nanti orang, wih Masya Allah, orang puji lagi. Kita bisa saja ikhlas, bisa saja tidak ikhlas. Anda paham kan? Jadi orang bilang pintar karena kita, tapi dia tidak pernah bilang muridnya kita, lebih bagus. Lebih bagus. Kan daripada nanti kita sebut-sebut lagi. Anda paham kan? Alhamdulillah. Terus. Maka hendaklah seorang hamba menimbang dirinya dan selainnya dengan timbangan-timbangan yang adil ini dan permisalan-permisalan yang sesuai. Paham tak? Jadi kita semua silakan timbang amalan kita dengan timbangan yang diberikan oleh Allah ini. Amalan kita masuk di golongan mana? Yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Silakan seorang hamba menimbang dirinya masing-masing. Demikian pula selainnya. Terus. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Keutamaan orang berilmu. Ini contoh di Quran. Kita baca dimanapun, sampaikan dimanapun di orang. Orang tidak akan paham dari contoh ini. Kecuali yang kita sebutkan contoh itu orang yang berilmu. Hanya orang berilmu lah yang bisa paham. Oh ternyata amalan kita harus seperti ini. Kalau mau diterima. Ini kan contoh. Contoh yang ikhlas. Tanpa menyebut-nyebut lagi amalannya. Dan contoh yang ikhlas. Tapi menyebut-nyebut amalannya. Dan contoh yang mura'i, yang ria. Yang ria. Antum bisa baca kembali ayatnya. 3 contoh itu. Ya. Contoh orang yang ria seperti batu yang ada di atasnya tanah yang ditimpa oleh hujan. Contoh yang ikhlas tidak mengungkit-ungkit pemberiannya seperti orang yang punya kebun di dataran tinggi. Ya. Dan datang buahnya di setiap saat. Ditimpa oleh hujan, kalau tidak ada hujan maka embun. Contoh yang ikhlas tapi mengungkit-ungkit amalannya sama seperti orang punya kebun di tempat tadi tapi dia tidak punya keturunan yang bisa melanjutkan kebunnya. Akhirnya hancur juga. Hancur juga. Ini contoh, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ini ayat ini yang maksud saya adalah penutup terakhir ini. Watilkal amsalu nadribuha linnasi watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha ilal alimun. Ini ayat disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai keutamaan orang berilmu. Jadi orang yang berilmu itulah yang paham Quran. Yang paham contoh-contoh yang disebutkan di Quran. Hanya orang yang berilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka dia akan baca Quran, tapi tidak paham apapun yang dia baca. Contoh yang disebutkan di Quran, tidak akan paham. Misal contohlah, antum baca surah Al-Kahfi. Kalau antum baca hari Jumat. Ada di surah Al-Kahfi itu, perumpamaan kehidupan dunia. Di surah Al-Kahfi. Adalah seperti tanaman, tanah, yang ditimpa oleh hujan, tumbuh, hijau. Orang-orang melihatnya tertipu dengannya. Orang-orang melihatnya dia kira, wah beginilah kehidupan dunia, nyaman kita. Setelah itu tiba-tiba menguning, kering, tadaruhu riyah. Diterbangkan oleh angin. Itulah dunia. Tumbuh,
hijau. Kita kira kita akan hidup lama. Ternyata kita akan tua, dunia tetap ada, kita tua, layu, mati. Dipahami ini kan? Tapi kita baca aja itu ayat surat Al-Kahfi, tidak paham kalau kita tidak punya ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa paham contoh itu. Kan Allah sudah bilang, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami contoh-contoh itu kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang berilmu. Ini pentingnya dan utamanya kita belajar. Utamanya kita berilmu. Baik. Kita baca dulu ayatnya saja, baru nanti tafsirnya. Fadal. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tugmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Hasan, siapa lagi temannya Naufal? Baik, sampingnya ya. Fadal. Ya harfun nida ayu wasla linida ha harfu tanbih alladzina munada amanu fil madi anfiqu fil amr min thayyibati jar majrur ma mausul kasab fil madi tum fa'il mimma minma wa minma jar majrur akhrajna fil madi na fa'il lakum jar majrur min al ardi jar majrur wala lanahi tayammamu fil mudhari majzum Apa? fil mudhari majzum al khabitha maf'ulun bi minhu jar majrur tunfiquna fil mudhari marfu' walastum ma'tuf bi akhidhihi jar majrur hi mudhafun ilai ila adatul istisna an alat penasab tukmidu fil mudhari mansub dengan hatfun nun fihi jar majrur wa'lamu fil amr anna temannya inna Allah isimnya ghaniyun khabar anna hamidun khabar kedua asyaitanu mubtada ya'idukum ya'idu fil amr kum ya'idukum khabar Ya itu apa? Fi'il apa? fil mudhari kum maf'ulun bi al fuqara Fak. al faqara maf'ulun bi kedua wa ya'muru fil mudhari matuf kum mudhafun maf'ulun bi bil fahsya'i jar majrur wallahu mubtada ya'idukum ya'idu fil mudhari marfu' kum maf'ulun bi maghfiratan maf'ul mutlaq min maf'ul bi kedua minhu jar majrur wa fadlan ma'tuf wallahu mubtada wasi'un khabar alimun khabar kedua. Ahsanta. Masya Allah. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Masya Allah. Ini dari kelanjutan ayat sebelumnya. Kan sudah syarat yang berinfak. Orangnya. Sudah tak? Syarat orang yang berinfak itulah ayat sebelumnya. Sekarang yang kita infakkan. Yang kita infakkan. Kata Allah, wahai orang beriman, infakkanlah min ya pakai min. Selalu itu anjuran berinfak banyak sekali pakai min. Karena min maknanya sebagian. Maknanya sebagian. Infaklah sebagian, sebahagian. Toibati hal-hal yang baik.
Hal-hal yang baik mimma ma kasabatum, apa yang kalian usahakan. Jadi yang harus kita infakkan adalah yang baik. Bukan seluruh, sebahagian. Karena pakai min. Karena inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, artinya ada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian. Ini ayat wajibnya zakat pertanian. Janganlah kamu memilih yang buruk untukmu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan menutup sebelah mata padanya. Paham dah? Ini peringatan Allah. Kalau kita berinfak, infakkan yang baik. Jangan kalian mencampurkan yang khabith, yang tidak baik di dalamnya. Jangan. Sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan menutup mata. Artinya kita sendiri tidak suka. Apalagi orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kalau kamu tidak suka itu, orang juga tidak suka. Antum paham ini kan? Kalau antum tidak suka itu, orang juga tidak suka. Maka kalau mau kita berinfak yang baik. Yang baik. Jangan yang tidak baik. Jangan yang tidak baik. Terus. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak butuh pada infak kita. Kita lah yang butuh kepadanya. Terus. Setan menjanjikan kepadamu. Nah ini belum akan sebutkan. Sebab orang tidak berinfak itu apa? Orang tidak mau berinfak. Itu karena apa? Ini dia. Setan. Setan menjanjikan kepadamu kemiskinan. Itu dia. Kita kalau lagi ada sesuatu yang kita punya. Mau sebenarnya kita menyumbang. Tapi was-was. Nanti kamu miskin. Anakmu makan apa? Anaknya yang ditanggung oleh Allah rezekinya di dalam perut istrinya. Dia khawatirkan. Akhirnya dia lebih baik tabung beli rumah untuk anak. Anaknya masih kecil. Sudah dia belikan rumah. Kenapa? Setan. Nanti anakmu mau jadi orang apa? Dia tinggal di mana? Jadi dia dari kecil sudah ada semua. 3 anak, 3 rumah. Dia sudah bukakan memang tabungannya. Sampai dia tidak berinfak. Kalau dia berinfak, alhamdulillah. Tapi ada orang gara-gara anak tidak berinfak. Gara-gara istri tidak berinfak. Antum tahu sebabnya? Bukan anak istri. Setan. Ya'idukumul faqr. Yang menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Jadi setan itu selalu bisikan. Nanti kamu miskin. Anda paham ini? Ini disingkap. Kenapa orang tidak berinfak? Setan. Terus. Dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Paham tak? Silakan pilih. Pengampunan dengan infak, pengampunan. Atau kemiskinan yang dijanjikan oleh setan. Dan Allah tidak menjanjikan juga kemiskinan. Karena siapa yang berinfak akan dikayakan. Iya. Antum bisa paham ini? Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut nanti tafsirnya. Di pertemuan kita di hari Selasa insya Allah ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.